الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya acara inti yaitu tausiah dari Bapak Al-Ustaz Darwis Hussein dengan tema rahasia di balik istighfar. Ketiga bercerita, ketiga berceramah bagaimana supaya dapat berkat, bagaimana supaya apa yang disampaikan itu dipaham. Maka berceritalah selayaknya engkau bercerita dengan teman bebas, tersenyum berbicara dengan sudah Nabi Muhammad. Kemudian kaitannya dengan istighfar. Suatu ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tidak ini saja bikin dosa tiap hari, bertobatnya wallahu a'lam." Padahal istighfar itu termasuk adalah
mengingat Allah, meminta ampun kepada Allah hal yang mudah. Orang yang mengingat kepada Allah, kata Allah, fadhkuruni azkurkum. Ingat kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini pertanyaannya, yang mana yang baik diutamakan, hablum minannas atau hablum minallah? Ustaz, saya pernah mendengar dari teman. Nah, dari teman juga dia mendengarkan ceramah dari salah seorang ustaz. Di situ dia menyampaikan bahwa sholat duha itu sebaiknya jangan dilakukan setiap hari, karena itu jatuhnya hukumnya jadinya kayak sholat wajib. Nah, pertanyaan saya, apakah pernyataan itu betul atau tidak? Saya mau bertanya, Ustaz, yang mana yang lebih diutamakan, beristighfar atau berzikir? Baik. Jadi dijawab satu-satu. Pertanyaan yang pertama itu, yang mana yang didahulukan hablum minallah wa habl atau hablum minan nas? Hablum minallah dan hablum minan nas ini adalah satu kesatuan yang tak bisa dipisah. Hablum minallah dan hablum minan nas itu seperti apa ya? Hablum minan nas ini dia masuk dalam buahnya hablum minallah. Kalau orang yang hablum minallahnya baik, itu dinilai dari hablum minan nasnya juga. Begitupun sebaliknya, mereka punya keterikatan. Hablum minallah misalkan begini, boleh jadi ada yang pernah berpikir, dia rajin sholat 5 waktu, rajin sholat 5 waktu, akan tetapi hablum minan nasnya tidak baik, sehingga timbullah pertanyaan ini. Boleh jadi yang mana yang didahulukan hablum minallah dan hablum minan nas? Hablum minallah dan hablum minan nas ini akan selalu jalan beriringan dan tak bisa dipisah. Hablum minallah itu hubungan tak dengan Allah. Hablum minan nas adalah hubungan tak dengan manusia. Dia tidak ada istilah yang mana didahulukan, karena kita adalah manusia yang bersosial. Dia memang di apa istilahnya, bahwa tidak ada istilah yang mana didahulukan. Kalaupun kita diperhadapkan dengan dua hadapan, boleh jadi seperti ini. Mungkin kalau saya salah tolong dia. Ketika seperti ini, ketika kita sementara melaksanakan sholat ini, ketika kita diperhadapkan dua hal ini antara manusia dengan Allah. Ketika kita sementara melaksanakan sholat 5 waktu, anggaplah kita sedang sholat duhur misalnya, kita lagi berinteraksi dengan Allah melalui sholat. Tiba-tiba ada di samping kita ada orang yang mau jatuh. Kemudian orang yang mau jatuh ini tidak ada orang lain yang bisa tolong. Kita berdua. Hablum minallah, salatku adalah hablum minallah, dan orang yang di sampingku adalah hablum minan nas. Yang mana yang harus dibikin, Ustaz? Diselamatkan dulu ini yang di samping yang mau jatuh, ataukah lanjutkan salat tak? Maka ulama tak menjelaskan tentang ini. Salat itu harus didahulukan yang mana yang darurat. Hablum minallah, salat itu ketika kita selesai membantu orang masih bisa angkat takbir. Akan tetapi orang kalau jatuh nggak bisa selesai salat,
sudah tahun lagi baru jatuh. Tidak ada istilah begitu. Jadi didahulukan bantu dulu. Ini kalau dihadapkan sementara sholat dan ada orang mau jatuh. Kalau persoalan yang mana didahulukan dibangun hablum minallahnya ataukah hablum minan nasnya, maka ini dua hal yang harus jalan beriringan. Ya. Karena hablum minallah tidak mengganggu hablum minan nas dan hablum minan nas tidak mengganggu hablum minallah. Atau kalau ada yang kurang dimengerti bisa ditanya. Intinya hablum minallah itu dan hablum minan nas ini dua hal yang tak bisa dipisah. Kalau ada orang yang mengaku hablum minallahnya baik, akan tetapi dicek ternyata hablum minan nasnya jelek, maka itu bisa menjelaskan bahwa hablum minallahnya enggak baik. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibba li nafsi. Imannya seseorang itu tidaklah utuh, tidaklah baik kalau dia belum mencintai sesamanya seperti dia cinta terhadap dirinya. Karena ukuran imannya seseorang itu adalah bagaimana dia hablum minan nasnya terhadap orang. Jadi hablum minallah itu boleh dikata hablum minallah itu dilihat dari hablum minan nasnya. Jadi kalau misalkan ada orang hablum minan nasnya baik lantas hablum minallahnya baik, wah ini fatal juga. Intinya dua hal ini harus beriringan. Sama halnya ketika ada orang yang itu sholatnya 5 waktu mau baiknya, keluar rumah pakai jubah subhanallah, tiap malam ngaji, tapi tidak ada akur sama tetangga-tetangganya. Berarti ini ada yang salah dengan iman kita. Jangan sampai kita salah mengartikan ini bahwa ada yang harus didahulukan. Kalau ada yang didahulukan berarti ada yang harus ditinggalkan dulu. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda dan harus dilakukan dua-dua. Karena iman seseorang dinilai dari hablum minan nasnya. Biar lagi sholat tak baik, kalau hablum minan nas dan tak baik, maka nilainya tetap 0. Biar lagi hablum minallah tak baik, kalau misalkan hablum minan nas tak rusak, maka Allah akan tetap benci dengan kita. Olehnya itu hablum minallah, kata Allah, duribat alaihimud dhillatu aina ma tuqifu illa bihablin minallah wa hablin minan nas. Allah tidak mengatakan atau, akan tetapi dan, artinya dua hal ini harus dilakukan. Hablum minallah baik dan hablum minan nas juga harus baik, tidak ada alasan. Kalau di sampingku penjahat Ustaz, jangan diganggu dan jangan ikut dengan kejahatannya. Doakan, karena ada, kita orang Islam ada cara-caranya. Kalau kau tak mampu mencegahnya dengan perbuatan, maka cegahlah dengan lisanmu. Kalau kau tak mampu cegah dengan lisanmu, maka doakanlah. Siapapun yang menjadi kerabat dekat tetangga di rumah, itu harus dijaga hubungan tak. Tidak hanya kepada orang Muslim, biar non Muslim. Karena Allah tidak membeda-bedakan dari agamanya. Kalau persoalan sosial hidup di dunia, intinya hablum minan nas, selama dia adalah manusia, jaga hubungan baik dengan manusia. Rasulullah juga pernah mengatakan, barang siapa yang mengganggu kafir zimmi, maka dia sama halnya dengan menggangguku. Yang mana kafir zimmi? Kafir zimmi itu adalah orang yang agamanya bukan Islam, akan tetapi dia tidak pernah mengganggu Islam. Jadi Rasulullah menganjurkan kita agar supaya membangun silaturahmi dengan mereka. Itu juga bagian daripada dakwah orang Islam. Kemudian yang kedua, sholat duha sebaiknya jangan dilakukan tiap hari, karena nanti jatuhnya wajib. Harus kita pahami bahwa jatuhnya wajib itu tidak karena dilakukannya rutin. Rutinnya dilakukan suatu hal itu bukan menandakan bahwa itu adalah wajib. Bukan berarti ustadz ini salah. Nah, ustadz itu sudah betul. Karena zaman dulu itu pernah suatu ketika Rasulullah SAW ketika akhir dari hajinya itu
dia masuk ke dalam Ka'bah. Kemudian ketika masuk ke dalam Ka'bah, ditunggu oleh sahabat yang ada di luar. Melihat Rasulullah masuk ke dalam Ka'bah dengan bahagia, kemudian dia keluar dari Ka'bah dengan sedih. Ditanya, wahai ya Rasul, kenapa engkau, ada apa di dalam Ka'bah ya Rasul? Kenapa keluar mukamu jadi sedih? Apa kata Rasul? Saya takut karena saya masuk, umatku nanti juga menganggap bahwa ini adalah wajib. Sementara masuk ke dalam Ka'bah itu tidak bisa dilakukan semua orang. Takut umatku berat melakukan ini. Sama halnya ketika persoalan kurban. Pernah suatu ketika itu Rasulullah itu pernah kurban banyak. Rasulullah pernah kurban 1 ekor. Rasulullah juga pernah tidak kurban. Kenapa? Ketika ditanya oleh sahabat Rasul, kenapa ya Rasul? Apa kata Rasul? Saya takut dianggap wajib kurban ini. Akan tetapi kalau kaedahnya itu menentukan wajib haram, wajib tidaknya sesuatu hal itu tidak dilihat dari rutinnya dilakukan. Sholat 5 waktu itu bukan diwajibkan karena rutin dilakukan 5 waktu. Akan tetapi sholat 5 waktu itu perintah langsung dari Allah. Apa kata Allah? Dilarang menyinggung kewajiban dan keharamannya sesuatu hal kalau tidak pernah Allah singgung. Jadi sesuatu yang wajib itu ada perintah dari Allah. Kalau tidak ada perintah dari Allah, berarti maksimal itu jatuhnya sunnah. Salat duha ini datang dari Allah, perintah dari Allah, atau mengacu kepada Nabi Muhammad. Ini adalah sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Makanya doa ini dilakukan tiap hari pun tidak akan merubah menjadi wajib. Akan tetapi yang dilakukan Ustadz itu adalah pencegahan, karena tidak semua orang paham tentang itu. Jangan sampai karena ada orang awam lihat kita sholat duha, sampai dia berpikir bahwa sholat duha ini wajib, ini di sebelah orang soleh ini dia sholat duha tiap hari. Itu mencegah orang awam untuk salah mengartikan itu. Tapi kalau persoalan hukumnya, wajib itu tidak, sunnah itu tidak akan berubah menjadi wajib karena rutin dilakukan. Akan tetapi ada kaidah satu lagi, sesuatu hal itu ya sesuatu yang sunnah bisa diwajibkan untuk diri sendiri, akan tetapi tidak bisa diwajibkan untuk semua orang. Tapi untuk diri sendiri boleh. Paham Bu ya? Kemudian yang ketiga, beristighfar atau berzikir. Saya kira kita paham bahwa istighfar ini adalah salah satu bentuk zikir. Banyak orang yang mengaku belajar tentang tasawuf dan rata-rata ibu-ibu. Ada satu majelis pernah saya tempati juga pengajian. Saya kebetulan bawa pengajian malam, ibu-ibu itu pengajiannya pagi. Tiba-tiba kami ketemu dalam salah satu acara. Ustaz, kenapa tidak pernah hadir pagi? Bilang kenapa? Pagi itu tasawuf. Bilang saya bawa pengajian malam. Bilang oh gitu. Pagi-pagi tiba-tiba dia bilang, Ustaz, bagus ini tasawuf. Kita belajar tentang bagaimana hidup dan kehidupan setelah ini. Dan saya tanya, lama bertasawuf itu? Lama. Paham tentang tasawuf? Makanya oh alhamdulillah sudah 30 bab habis. Saya tanya, zikir apa yang ibu amalkan? Dia bilang, saya berzikir seperti biasa. Karena kami punya waktu banyak untuk ngobrol, saya tanya, tasawuf itu adalah mendekatkan diri kepada Allah. Kalau semua orang bertasawuf, berarti semua orang bertasawuf harus punya satu deterjen yang perlu dia tentukan. Bukan berarti menghilangkan yang lain. Contoh, semua orang yang bertasawuf itu punya metode sendiri. Contoh,
Ada orang yang pernah saya temui ketika kami tugas di daerah, ada pinggiran kota di wajah itu. Dia itu setiap hari yang dia lakukan hanya Allah, 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 Allah. Saya tanya, berapa per hari? Katanya saya tidak pernah hitung, Ustaz. Selama saya tidak cerita dengan orang, maka saya itu Allah, 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 Allah. Daripada nggak ada saya pikir. Bilang jalan pun saya Allah, 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 Allah. Bercerita dengan orang, kalau tak bercerita, sementara cerita saya juga dalam lidah saya tetap goyang karena mudah, Ustaz. Kenapa pilih Allah? Katanya paling mudah. Cuma lidah banyak Allah, 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 Allah. Tidak apa-apa, aku bilang luar biasa. Apalagi istighfar. Jadi istighfar astagfirullahaladzim ini adalah bagian daripada salah satu zikir. Zikir itu mengingat kepada Allah. Beristighfar itu memohon ampun kepada Allah. Menjadikan istighfar sebagai deterjen pencuci hati setiap hari, maka kita akan bersih setiap hari. Kalau bersih setiap hari, tiba masa yang ditentukan Allah, kita akan kembali kepada Allah dalam keadaan bersih.